狼送的，哈哈哈哈！大人饶！归我了。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya, amin. Untuk melanjutkan Tonghua dari Legend Sword of Domain Season 3, episode terbarunya yaitu 159. Sebelum itu, kita review dulu untuk part sebelumnya. Mimin agak-agak lupa nih karena banyak masalah ya. Yang terpenting, kalau Luyang dan lainnya haruslah menghadapi Qingluan sebagai binatang burung dewa kuno. Dan dia berhadapan 1 melawan 3. Walaupun terlihat begitu mudah, tetapi nyatanya pertarungan tersebut membuat mereka bertiga sangatlah kewalahan. Beruntung saja mereka berhasil untuk mengalahkannya dan menyegelnya kembali. Untuk Suihan sendiri, dia mempunyai tugas untuk menghancurkan penghalang tersebut ya, dan dia pun langsunglah bertugas. Sedangkan untuk mereka berdua terus-terusan berhadapan dengan Qingluan. Tetapi beruntung lagi kalau Luyang berhasil mengalahkannya dan menyegelnya kembali dengan rantai pengikat. Lalu Qingluan pun menanyakan kepada Luyang apa yang sebenarnya dia inginkan. Luyang hanya berkata kalau mereka mempunyai niat baik kepadanya, bukan untuk menghancurkan dirinya. Di mana mereka bertiga ini hanya ingin pergi ke sungai lembah tanpa adanya masalah. Sedangkan untuk Mu Waning haruslah menghadapi beberapa praktisi yang mencoba untuk menghadangnya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Untuk Mu Waning sendiri yang sedang dihadang dan mencoba untuk ditangkap dengan formasi leluhur, langsunglah dihempaskan dengan begitu mudah olehnya. Alhasil, semua praktisi yang mencoba untuk menghadangnya haruslah meninggal dunia tanpa adanya tersisa. Lalu, Mu Waning masih merasakan ada seseorang yang berada di dekatnya. Dia meminta untuk tidak bersembunyi. Maka tunjukkanlah dia sekarang juga dan hadapi dirinya. Lalu terlihatlah kabut hitam yang berada di depan Mu Waning dan juga menyerap beberapa energi spiritual yang berada di hadapannya ya. Dan keluarlah jiwa dari Raja Dewa Ling Yuan, di mana dia berkata dan meremehkan kepada Mu Waning, padahal dia ini masihlah berada tingkat ke-9, tetapi sudah berani untuk mengambil mutiara penghindar aqua miliknya. Sedangkan untuk Mu Waning, dia tidak begitu peduli dan menanyakan kembali apakah dia ini tidak takut mati jika menghadapi dirinya. Mendengar itu pun membuat Ling Yuan langsunglah tertawa, karena dalam hal Rana saja dia sudah sangatlah jauh daripada dirinya. Mu Waning juga mulai terpancing emosinya dengan berkata dia akan menyesali semua perbuatannya. Tanpa basa-basi, Ling Yuan pun langsung mengeluarkan jiwa tengkorak yang begitu besar dan menyerang ke arah Mu Waning. Dengan begitu cepat, dia juga langsunglah menghindarinya. Tetapi, Mu Waning haruslah terikat dengan energi spiritual. Meskipun tubuhnya terikat, Mu Waning berhasil melepaskan hanya dengan satu gerakan saja, sembari berkata, dia ini terlalulah berisik. Sehingga dia pun mengeluarkan pedangnya dan mengarahkan ke jiwa tengkorak dan menebasnya. Sehingga jiwa tengkorak yang begitu besar pun haruslah hilang dari sana. Setelah itu juga, Mu Waning pun langsung pergi dari sana. Sedangkan untuk Ling Yuan, dia tampak begitu kesal dan marah sejadi-jadinya. Dikarenakan formasi jiwa tengkorak tersebut sudah dikatakan sebagai formasi tingkat paling teratas. Tetapi mengapa bisa hanya dengan satu gerakan saja dengan Venerat God Nirwana ke-9 langsung mengalahkannya dengan begitu mudah? Ling Yuan pun tidak menyangka dan sangatlah tidak mungkin kalau ini akan terjadi. Dan dia baru menyadari kalau nafas tersebut berasal dari sang protektor ataupun sang penjaga. Merasa dirinya dalam bahaya besar, dia pun meminta kepada semua pasukannya mundur dari sini. Dan dia pun lari terbirit-birit. Namun sayangnya, Mu Waning telah mengetahui keberadaan dari Ling Yuan ya. Dia pun langsunglah menghentikan pelariannya dan menanyakan apakah sekarang dia ingin pergi. Untuk Mu Waning, dia berkata dirinya sangatlah beruntung karena telah menemukan sisa-sisa dari 3 kaisar. Dan dia kembali menanyakan kepada Ling Yuan apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Duan Lin Ao. Disebabkan dia membiarkan sisa-sisa 3 kaisar ini hidup sampai sekarang ini ya.
Ling Yuan yang sedang ketar-ketir dan baru menyadari kalau di hadapannya dia bukanlah sang protektor dari alam bumi. Mu Waning tidak begitu peduli dengan statusnya. Dia menanyakan jika iya memang kenapa. Lalu Ling Yuan pun memberikan sebuah peringatan kalau kabarnya ketika protektor meninggalkan wilayahnya sendiri, kekuatannya itu akan ditekan sampai ke tingkatan nirwana ke-9 saja. Dan nyatanya itu adalah sebuah fakta. Meskipun saat ini dia hanya bisa mengerahkan kekuatan Raja Dewa Bintang 3, tetapi itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi Venerate God Nirwana ke-9. Ya, pada intinya, walaupun dia memiliki ranah paling tertinggi saat ini, tetap saja tidak bisa mengalahkan Mu Waning yang berada di tingkatan ke-9 ya. Dan dia sangatlah bingung mengapa semua ini bisa terjadi. Sedangkan untuk Mu Waning, dia pun langsung mengancamnya untuk menjawab beberapa pertanyaan darinya. Mengapa dia ingin sekali mutiara penghalang tersebut didapatkan? Dan apa tujuan dia sebenarnya untuk menggunakan mutiara penghalang air? Mendengar itu, Ling Yuan pun langsunglah tertawa. Seorang sang protektor saja tidak mengetahui apa tujuan dari mutiara penghalang air tersebut ya. Dan dia juga mencoba untuk menghinanya kalau Mu Waning ini adalah salah satu protektor yang sedang tersegel dan berani-beraninya mencoba untuk mengancamnya. Waduh, kayaknya udah percaya diri untuk menang nih ya. Dan benar saja, dia pun langsunglah menyiapkan serangannya serta mengumpulkan beberapa serangan. Melihat itu juga, Mu Waning sama sekali tidaklah bergeming, tetapi dia mengatakan kalau Ling Yuan terlalu melebih-lebihkan kekuatan dia sendiri. Sehingga serangan kemalangan roh kematian langsunglah dikerahkan. Tetapi serangan tersebut dapat dihancurkan oleh Mu Waning hanya dengan satu pertahanan saja guys. Wadidaw. Lagi-lagi Ling Yuan mendapatkan peluang untuk menerjangnya. Dan Mu Waning pun langsunglah bersiap-siap untuk menahan serangan tersebut. Berkat dari beberapa serangan yang dikerahkan oleh Ling Yuan, akhirnya dia sudahlah menduga kalau dia ini tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Jadi untuk sekarang, dia sangatlah percaya diri untuk mengalahkan Mu Waning. Dan dia berkata, untuk sekarang entah mutiara penghalang air ataupun hidupnya akan diambil alih olehnya. Lalu dia pun langsunglah mengeluarkan sebuah pedang. Bahkan dia juga mengajaknya untuk berbicara kalau hari ini dia akan menggunakan dirinya dan menggunakan darah protektor untuk mengasah pedangnya. Sehingga pedang tersebut pun langsunglah bereaksi dan mengumpulkan beberapa energi spiritual dalam jumlah yang begitu besar. Di sekitarnya pun mengalami perubahan yang begitu drastis. Sehingga terjangan pertama pun langsunglah terjadi. Dan Mu Waning berhasil untuk menahannya. Namun tampaknya dari raut wajah Mu Waning terlihat dia begitu cemas. Ling Yuan juga masih belumlah selesai untuk menerjangnya. Dia mengeluarkan pedang pemusnah. Serangan bertubi-tubi pun langsunglah dikerahkan juga. Tetapi itu dapat ditahan dengan begitu mudah oleh Mu Waning. Kayaknya Mu Waning ini tidaklah tersegel guys. Dia hanyalah menyembunyikan kekuatannya. Bentrokan kedua juga sempat terjadi. Yang ternyata pedang milik dari Ling Yuan memiliki sebuah jiwa dan juga terlihatlah ada seekor ular yang langsung menggigit pedang dari Mu Waning. Sekali digigit, pedang tersebut langsunglah terbelah menjadi dua bagian. Melihat pedangnya patah, dia pun langsung mundur dan terbang ke atas. Namun Ling Yuan teruslah mengejarnya sembari berkata kalau dia ini adalah seorang wanita. Tetapi dia berani sekali untuk menghunuskan pedang ke arah seorang pria. Namun untuk sekarang ini pedangnya terbelah menjadi dua bagian dan dia menyadari kalau pedang tersebut bukanlah milik pedang dari Mu Waning dan dia menanyakan apakah pedang tersebut berasal dari kekasihnya. Wadidaw. Mendengar itu membuat Mu Waning benar-benar sangatlah tersinggung dan dia akan memastikan kalau Ling Yuan akan meninggal di tangannya. Ling Yuan pun langsunglah tertawa ya dengan menanyakan kalau pedang dia ini telah patah. Jadi apa yang bisa dia lakukan kepadanya? Lalu Ling Yuan pun langsunglah mengeluarkan pemusnahan naga iblis. Di mana pedang tersebut langsung berubah wujud menjadi naga yang begitu besar. Yang ternyata bukan hanya pedangnya saja yang menjadi naga,
melainkan dia juga menjadi naga. Sebut saja ini metode penyatuan ya. Lalu, Muaning pun tetap menggunakan pedang miliknya. Dan dia mengeluarkan kekuatan impian kehidupan singkat. Waduh, apalagi nih? Sehingga dia pun langsunglah menerjangnya. Dengan hanya satu terjangan dan satu tebasan, membuat wujud dari naga tersebut langsunglah lenyap dari dunia ini. Atau dapat dikatakan kalau Ling Yuan kalah hanya dengan satu gerakan saja. Lalu Ling Yuan menjadi kembali ketar-ketir dan dia menanyakan kepada Muaning sebenarnya teknik pedang macam apa yang dia gunakan. Tetapi sayangnya Muaning sama sekali tidaklah menjawabnya. Dia menyuruhnya untuk jawab dia sekarang juga. Mengapa dia sangatlah membutuhkan mutiara penghalang air tersebut? Karena sudah ketar-ketir dan tidak bisa melawan Muaning, dia pun langsunglah memberitahu alasannya, di mana dia membutuhkan mutiara penghalang air ini hanya untuk memasuki sungai air lemah, serta mendapatkan roda hidup mati untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Mendengar itu, Muaning sudah menyimpulkan kalau mereka membutuhkan mutiara tersebut agar terselamatkan dari mara bahaya. Tetapi yang membuat dia bingung, apa hubungannya dengan Tuan Lin Ao? Ling Yuan mengaku kalau dia ini sama sekali tidak mengenal orang tersebut. Lantas, Muaning yang telah mendapati jawaban darinya, langsung memberitahu kalau dia ini sudahlah tidak berguna. Jadi dia bisa mati untuk sekarang juga. Lantas, Ling Yuan pun menjadi begitu kecewa, padahal dia telah memberitahu semua apa yang terjadi, seharusnya dia melepaskan dirinya. Tetapi Muaning pun langsunglah menebasnya, yang membuat dia langsunglah terpental. Ditambah, dia pun lenyap dari dunia ini ya. Ya, kasihan banget. Setelah itu juga, kita diperlihatkan pedang Luyang yang telah patah di tangan Muaning, merasa kalau pedang milik dari Luyang sudahlah tidak berguna dan sekarang tugas dia yaitu menyelesaikan masalah dengan Luyang. Tetapi dia pun langsunglah membuang pedang milik dari Luyang guys, nggak tahu terima kasih. Setelah itu juga dia pun meninggalkan pedang milik dari Ling Yuan yang sendirian di sana. Setelah dia pergi, bawahan dari Ling Yuan yang ternyata masih di sana dan langsung mengambil pedang tersebut. Sembari berkata, akhirnya dia memiliki pedang yang begitu luar biasa. Tetapi secara tiba-tiba, pedang tersebut pun langsunglah bereaksi kembali. Waduh, jangan-jangan pedang tersebut juga masihlah menyimpan sesuatu rahasia ya. Ya, kita masih belum tahu sih, karena ini adalah Tongwo original. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini aja dulu untuk video kali ini guys. Tetapi tunggu dulu ya, masih ada episode 160 untuk hari ini ataupun malam ini guys. Karena Mimin masih mengurusi banyak sekali masalah yang haruslah diselesaikan. Jadi sabar-sabar dan pelan-pelan saja untuk mengatasi semua masalah ini ya guys. Terima kasih kepada kalian yang telah mendukung channel ini. Dan juga ayo bangkitkan kembali FAD Show dan juga FAD Universe seperti FAD Movie sebelum-sebelumnya. Kalau bisa sih setiap video tembusin 1000 like guys, itu pasti bakal luar biasa sih. Dan Mimin pastinya sangatlah berterima kasih kepada kalian yang selalu mendukung Mimin dan juga support Mimin ya. Wah, kalau kalian di samping Mimin udah Mimin peluk ya, waduh jadi homo dong, kagak dong. Itu sebuah tanda terima kasih kepada kalian ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys, bye-bye. Langsung dah. Da'a人饶。归我了。